Barengan sih. Sekarang bagi mata pelajaran siapa? Bu siapa ya? Bukan. Oh iya Bu Nur, benar. Ada tugas nggak ya? Enggak sih ya, ada Bu Nurnya. Itu kepala dulu. Gita Alif, belum ganti baju, ganti dulu dia, bentar lagi bu itu loh. Belum. Emang berapa menit lagi sih? Bentar lagi habis 10 menit lagi. 10 menit Masih lagi. lama. Masih lama Aku kok. jajan dulu. Jajan dulu kita ya, aku Iya, awas. udah nanti ganti ya, takut ini loh Bu Nur salah kan. Oh iya ya udah, makasih ya. Oke. Bye. Bye. Kalian kok nekat? Emang kenapa? Nanti gimana kita lah? Nanti kalian prakteknya gimana? Pulang lagi. Apa kalau gue? Lagian ya kalau nggak make up itu nanti muka kitanya kuncol. Buduk, tahu buduk gak? Larang kuncol. Ya udah, gimana gue make up? Udah nggak tidak alasan
Tapi kalau misalkan kalian sebagai siswa tidak ada kesadaran untuk melakukan aturan tersebut, otomatis disiplin itu tidak akan ada di dalam diri kalian. Maka dari situ menurut Ari Kunto, tata tertib itu didorong oleh adanya kesadaran pada hati kalian tanpa adanya paksaan. Karena kalau misalkan dipaksa nih sama ibu, misalkan kamu misalkan hari ini harus pakai putih abu, karena tanpa kesadaran jadinya hari ini kalian di jam pelajaran saya pakai kaos olahraga. Itu salah satu kalian tuh melanggar aturan sebetulnya. Kalian tahu kan hari ini harus pakai apa? Ya, tahu ya. Deswita sama Kayla udah bagus ngikutin tata tertib memakai putih abu. Harusnya di jam ibu kalian memakai putih abu, bukan memakai kaos olahraga. Untuk minggu depan itu tidak mau tahu ya, kalian harus menggunakan seragam sesuai aturan. Kalau misalkan olahraga, kalian pakai olahraga. Kalau misalkan di jam kelas, kalian harus memakai seragam abu putih. Ya. Next, yes. Oke, di sini ada macam-macam kedisiplinan. Coba bacain yang lain. Aku deh, oke, silakan. Macam-macam kedisiplinan. Yang pertama, disiplin dalam menggunakan waktu. Kedua, disiplin dalam beribadah. Dan ketiga, disiplin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke. Yang pertama di sini macam-macam disiplin itu disiplin dalam menggunakan waktu. Contohnya ada yang bisa menyebutkan disiplin dalam menggunakan waktu itu seperti apa? Coba. Ada yang bisa terangkan. Oke, tuh terus Iya Bu, tidak ada terlambat. itu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu maaf telat. Dari mana kamu, Kira? Tahu nggak sekarang jam berapa? Jam berapa? Jam 7. Iya, masuk jam 7.15. Kamu sekarang baru datang. Dari mana coba? Tadi macet Bu. Macet. Kamu naik apa? Oh Bu. Naik apa emang? Naik apa
tersebut. Kemudian itu, berilah penghargaan kepada diri sendiri setiap kalian berhasil menyelesaikan suatu rutinitas. Jadi salah satu menumbuhkan disiplin juga kalian bisa mengapresiasi diri sendiri. Misalkan hari ini kalian sudah melakukan kedisiplinan gitu ya, hari ini berusaha untuk melakukan disiplin, kemudian kalian berhasil. Nah, kalian juga berusaha untuk mengapresiasi diri. Agar apa? Agar kedepannya kalian bersemangat untuk melakukan disiplin itu. Kemudian jadikan rutinitas yang selama ini dirasakan sangat bosan menjadi sesuatu yang lebih menarik. Nah ini, jadi kalian merubah hal-hal yang membosankan menjadi hal-hal yang menarik. Selanjutnya di sini ada akibat atau dampak dari tidak disiplin ya. Yang pertama itu sikap acuh yang ditujukan kepada orang lain. Jadi kalian nggak peduli gitu mau orang lain pakai seragam apa, kalian acuh. Kayak kalian ini berempat pakai kaos olahraga, kalian acuh gitu sama orang lain, padahal orang lain pakai seragam. Kayak kamu Fira, yang lain datang pagi kamu terlambat, itu juga sama acuh yang ditujukan kepada orang lain. Kemudian yang kedua itu rasa malas dan kurangnya kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Jadi orang yang tidak disiplin itu ya jadi orang yang pemalas ya, dan tidak memiliki kepedulian terhadap lingkungannya. Kemudian itu di sini ada kurangnya seseorang dalam memanfaatkan waktu. Sudah jelas ya, dijelaskan sebelumnya. Orang yang tidak disiplin itu orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kemudian di sini ada ketidakdisiplinan dalam mematuhi peraturan. Tadi, kalau misalkan di sekolah kalian melanggar aturan yang seharusnya masuk pagi, masuk siang, yang harusnya kalian pakai seragam abu, pakai kaos olahraga. Kemudian tidak mempunyai rasa tanggung jawab. Ya betul. Jadi orang yang tidak disiplin itu tidak punya rasa tanggung jawab terhadap dirinya. Jadi ya terserah dia aja gitu, tidak mempunyai rasa tanggung jawab. Kemudian yang terakhir itu kenakalan remaja. Rata-rata anak yang tidak menaati aturan atau tidak disiplin itu ya pasti larinya ke kenakalan remaja. Kenapa? Karena lingkungannya itu wajarnya nggak benar aja gitu. Ya Bu. Misalkan Ilan misalkan udah pakai abu putih, melihat teman-temannya pakai kaos olahraga, saya ikutan ganti pakai olahraga biar seksi gitu. Itu kan sama ya kenakalan remaja. Itu jangan dibiasakan. Jadi minggu depan kalian bagaimana caranya harus datang tepat waktu di jam saya maupun di jam yang lain, juga menggunakan baju seragam yang sesuai dengan aturan sekolah. Jadi yang itu tadi ya, kenakalan remaja itu banyak. Kayak tadi pagi belum lihat kalian tuh bonceng 3 siapa tadi? Yang Pak Ibu. Saya tuh. Kalian bonceng 3 yang belakang pakai helm, yang depan berdua enggak itu bahaya. Ya, kalau misalnya kalian taat aturan, kalian pakai helm dan gak bonceng 3. Oke? Jadi jangan sampai hal itu terulang kembali. Ibu nggak mau itu lagi ya. Karena itu dampaknya bahaya kalian bukan ke ibu. Ya. Kemudian tadi juga ibu sampai ke kelas ini tadi baru datang. Ada yang make up. Siapa tadi yang make up? Kita Bu. Bukan Bu, Alif Bu. Sama kamu. Iya. Sebenarnya kalau make up itu boleh-boleh aja, tapi kalian kan masih siswa, masih pelajar. Disesuaikan saja ya untuk pakai lip tintnya yang agak pucat, jangan terlalu merah gitu, pink gitu, pinky gitu, peach ya. Jangan main kayak gini kan kayak kondangan gitu, bukan kayak pelajar. Kondangan gitu. Iya, jadi kan kelihatannya kayak tante-tante gitu. Ya, oke? Bisa dirubah ya, nanti minggu depan untuk disesuaikan berarti oke? Ya, ya. Selanjutnya kita akan melakukan pembagian kelompok ya. Kita kan untuk beres untuk duduk dulu. Kita bagi kelompok dulu ya. Kita bagi 2 kelompok ya. Berarti kelompok 1 di sini ada Dedes, Kay sama Elvira. Kelompok 2 ada Nuni, Kila, Alif sama Gita. Jadi 2 kelompok ya. Ya Bu. Kita bagi 2 kelompok. Silahkan dicatat dulu ya pertanyaannya. Dicatat 1 orang aja. Untuk mencatat 1 orang aja. Saya saja Bu. Ya oke. Kelompok 2 berarti sama Alif ya. Dicatatnya kelompok 1 sama Dedes. Oke. Pertanyaannya, bagaimana cara memotivasi diri? Bagaimana cara memotivasi diri untuk terbiasa? Udah?
Bagaimana cara memotivasi diri untuk terbiasa mentaati aturan atau tata tertib di sekolah? Bisa dipahami pertanyaannya? Bisa. Jadi pertanyaannya itu untuk kalian, tapi didiskusikan. Silakan dibuat lingkaran untuk mendiskusikan pertanyaannya ya. Dan nanti setelah selesai dikerjakan, silakan perwakilan ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian, diskusi kelompok. Silakan mau kelompok 1 atau 2 dulu, yang penting yang duluan selesai silakan untuk presentasi ke depan. Dikerjakan ya. Jadi di setiap kelompok itu kan kalian udah ada kelompok nih, 2 kelompok. Nah di setiap individu kalian itu nanti harus wajib memberikan pendapat di kelompoknya, jadi berdiskusi. Misalkan Alvira pendapatnya tentang pertanyaan itu apa, oke, terus Dedes, jadi nanti disatuin pendapat kalian itu disatuin, nanti dipresentasikan di depan ya. Oke, bisa dipahami kan? Iya. Oke, silakan dikerjakan. Nanti kalau misalkan sudah silakan untuk presentasi ke depan. Oke. Kayak ini tuh konsekuensi atau risiko karena kalau misalkan enggak di aksi dilanggar terus Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Menurut kelompok 2, cara memotivasi diri untuk terbiasa menaati aturan itu, yang pertama, memulai menaati aturan dari hal yang kecil, kayak seperti datang ke sekolah tepat waktu, lalu menggunakan seragam yang sesuai, jangan seperti kami ya teman-teman. Terus yang kedua itu dengan mengubah pola pikir. Jadi dengan cara melihat aturan bukan sebagai beban, tetapi sebagai panduan untuk mencapai keberhasilan. Jadi kita tuh harus mengubah pola pikir kita nih, dari yang tadinya kita suka melanggar aturan menjadi seorang siswa yang menaati aturan. Selanjutnya itu fokus pada dampak positif. Jadi dengan menaati peraturan, hal itu bisa mengangkat pandangan baik di mata guru atau teman-teman. Jadi kayak kalau misalkan kita menaati peraturan gitu, itu tuh berdampaknya baik gitu, karena nanti dipandangnya tuh sama guru-guru, sama teman-teman, dia bisa menaati ya, ternyata seperti itu. Punya image gitu ya. Iya. Baik gitu di mata guru, di mata guru ya. Bisa dipahami? Ya bisa. Baik, hanya itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurangnya mohon dimaafkan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kelompok 1 silakan untuk memberikan hasil diskusi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 1 perwakilan akan menjelaskan hasil diskusi kami. Jadi cara menangani siswa yang melakukan pelanggaran disiplin itu dengan yang pertama itu dengan membuat rutinitas harian di buku. Jadi menulis rutinitas harian di buku itu tuh karena sering dibaca, jadi memotivasi diri, terus juga jadi kebiasaan supaya bisa disiplin terhadap aturan, terhadap sesuatu yang ada di sekolah atau di manapun. Terus yang kedua itu mengubah penyesuaian di lingkungan. Contohnya seperti pertemanan. Kalian tuh cari teman itu yang
baik-baik lah gitu, apa sih namanya, perilakunya. Kalian juga bisa nilai kan. Kalau misalkan tingkah lakunya sudah baik, itu bernafas ke kalian juga. Jadi kamu bisa diikutkan juga, kalau kata dua kan gak apa-apa gitu. Terus yang ketiga, Jadi selanjutnya itu memahami konsekuensi atau resiko yang didapat ketika tidak menaati aturan, yaitu misalnya kalau ketika kita bolos dalam pelajaran itu berarti nggak taat pada aturan, bisa jadi kena hukum sama sebelumnya, yaitu mungkin maksudnya dia itu apa sih motivasi dirinya karena dia tahu misalnya resiko kalau kena dia telah kena hukuman atau apa, jadi konsekuensinya itu maksudnya. Ya terus masih ada silakan ditutup. cukup sekian penonton diskusi kelompok dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin itu saja. Mungkin ada yang ditanyakan? Silakan. Atau mungkin sudah paham dengan apa yang disampaikan. Nanti kita akan lanjut ke kuis. Nanti di kuis itu nanti kelihatan kalian sebenarnya paham nggak sih sama materi yang disampaikan gitu ya. Oke, next guys, kita kuis. Oke, silakan di scan barcode-nya. Siap. Aku aja. Oke, next silakan difoto. Oke. Bisa kan? Satu. Oke, diisi ya. Diisi semuanya. Oke, udah diisi semua ya. Oke. Jadi di sini mengenai pemahaman kalian tentang materi disiplin ini, nilai paling tertinggi itu diraih oleh Ila Nurfadila. Tepuk tangan Ila. Jadi di sini yang nilainya paling tinggi malah siswa yang sedang melanggar ya. Jadi kan nih, Ila kan udah tahu nih sekarang disiplin itu apa, menaati aturan itu apa. Jadi Ila sekarang harus juga menerapkan ke diri sendiri dan diajak juga dirinya ya, diajak untuk mengikuti aturan. Jadi jangan mengajak ke hal-hal yang negatif, ajak ke hal-hal yang baik, baik ya? Oke, jadi bisa dipahami ya materi pada hari ini? Bisa. Oke, jadi mungkin untuk hari ini hanya itu yang bisa ibu sampaikan. Nanti untuk minggu depan kita akan membahas tentang emosional. Jadi kalian sebelum pembelajaran saya diusahakan untuk mengetahui dulu apa itu tentang emosional. Jadi di rumah kalian belajar. Sebelum materi saya kalian harus tahu dulu tentang emosional. Nanti saya tanya kalian satu-satu mengenai apa itu emosional. Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Baik, kita cukupkan saja materi hari ini. Silakan untuk Deswita kembali ke tempat duduknya. Terima kasih sudah membantu ibu. Jadi cukup sekian materi hari ini, cukupkan saja ya. Sebelumnya mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dari ibu, mohon dimaafkan. Bila kita hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini kan ya? Ayo. Kok dia nggak masuk? Samperin yuk. Yuk, boleh yuk. Ini kok nggak masuk pelajarannya Bu Nur sih? Dicari nggak di
Iya, kita mau bilangnya kamu ke kamar mandi. Gimana dong ini? Iya. Ya udah sih nggak apa-apa, kan gue nggak tahu. Yang penting kalian jangan ngomong. Perlu banget soalnya aku habis olahraga. Halo Videoin kan? Iya lagi videoin. Ih, jangan. Ini mau kemana ini? Satu. LG ya, lihat mama. Nanti ya, nanti ya. Iya, nanti ganti. Iya. Sana pergi. Tanggu. Kok jadi orang musuhan sih? Saya terus terang nggak tahu ini. Tiba-tiba terus terang saya tidak diberitahu, saya tidak tahu. Oke, Pak. Saya lewat ya. Nanti nyopet lagi aja. Nunik salah? Tidak bisa, tidak bisa. Aku capek, aku pengen teriak. Assalamualaikum semuanya. Bombastic side eye. Kita koknya. Yang semangat dong. Maneh wes sendiri. Aing mah capek. Aduh ini bingung.